pembimbing saya yang saya hormati, Bapak Ibnu Julian, kepada Ibu Kaprodi, Bu Rahma, dan kepada Ibu Penguji satu, Bu Moderator, kepada Bu Frida. Saya ucapkan terima kasih telah membimbing saya sejauh ini, dan ini saya akan memulai eh, hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Ekonomi Indonesia melalui Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement tahun 2023. Di sini kita mulai dari latar belakang, di mana kebijakan ekonomi internasional dalam arti luas adalah kebijakan pemerintah yang secara langsung maupun tidak bentukannya dalam bentuk wujud IJPA, yaitu Indonesian Japan Economic Partnership Agreement, merupakan sebuah kesepakatan mengenai suatu kemitraan ekonomi antara Indonesia, Jepang yang dilandasi dengan prinsip EPA. EPA bisa kita bilang adalah suatu bentuk kerjasama sebelum terjadinya IJPA, yang berarti Economic Partnership Agreement. IJPA ditandatangani Kepala Negara Indonesia dan Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2008. IJPA dilandasi oleh tiga pilar utama, yaitu liberalisasi, dua fasilitasi, tiga investasi atau perdagangan dan kerjasama. Baik, Rob. Di sini saya mendapatkan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana latar belakang terbentuknya IJPA dan dinamika pengimplementasian pada sektor perekonomian. Yang kedua, saya mendapatkan juga dari sisi strategi, bagaimana strategi Indonesia dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi melalui IJPA pada tahun 2023. Di sini saya menemukan, eh, saya membuat ada tiga kerangka konsep. Yang pertama ada namanya, saya akan membahas di luar dari liberalisasi, di mana citra liberal adalah citra pluralis, mana berbagai jenis aktor negara dan negara memainkan peran penting di dunia politik. Kaum liberal melihat ekonomi dan bentuk saling ketergantungan atau keterkaitan antara aktor negara dan non negara sebagai cenderung memiliki, jika tidak memenangkan, maka setidaknya efek moderat pada perilaku negara. Karena kenapa? Teori ini yang paling cocok dalam membahas strategi pengembangan ekonomi melalui implementasi kerjasama internasional. Yang kedua, saya akan membahas ekonomi politik internasional, di mana negara dan pasar perkembangannya menjadi dua komponen yang tidak terpisahkan. Hal ini dirujuk pada sektor politik yang dapat dipresentasikan melalui negara dan ekonomi, dipresentasikan melalui pasar, yang tentu tidak dapat dipungkiri saling berhubungan dengan yang lainnya. Yang bisa kita pelajari adalah kehidupan dalam ekonomi global yang fokus pada pertarungan politik antara yang kuat dan yang lemah dari bursa ekonomi global. Bisa kita pahami bahwa di sini ekonomi politik internasional mempelajari tentang namanya, saya bilang, perbandingan. Uh, Konsep ekonomi politik internasional dipilih menjadi kerangka konsep, karena apa? Karena sejalan dengan kajian penelitian di mana strategi pengembangan ekonomi Indonesia melalui IJPA merupakan salah satu bentuk penerapan ekonomi politik internasional se-Indonesia. Yang ketiga adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral secara garis besar adalah hubungan kerjasama antara dua negara dan didasari oleh kepentingan masing-masing negara. Kerjasama bilateral terbentuk didasari oleh aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, di mana negara yang terlibat dalam sebuah kerjasama liberal, sebuah kerjasama bilateral tentu mempertimbangkan adanya ketidakmampuan atau keterbatasan negara untuk memenuhi beberapa aspek dalam lingkup tertentu, sehingga harus menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain. Kita akan masuk ke bab kedua yang ada gambar umum kerjasama Indonesia dan Jepang. Ada tiga poin. Yang pertama, kerjasama Jepang dan Indonesia.
Jepang pada masa kini merupakan negara dengan ekonomi yang sangat besar, walaupun memiliki sejarah yang sangat tragis. Jepang menyatakan kekalahannya setelah Amerika menjatuhkan dua bom atom pada kota Hiroshima dan Nagasaki, di mana hubungan Indonesia dan Jepang juga berlangsung cukup lama, di mana selama 60 tahun. Hal itu dapat kita lihat ketika Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, dalam pertemuan ke-6, di mana bertema strategi dialog Indonesia, Jepang yang bertepatan juga dengan 60 tahun berhubungan diplomatik dengan dua negara tersebut. Hubungan diplomatik Jepang dimulai dari bulan Januari 1958. Kedua negara menjalin kerjasama hampir di semua sektor, seperti ekonomi, kebudayaan, sosial, dan keamanan. Contohnya bisa kita ambil di masa pandemi, di mana ketika masing-masing dari segala segala negara memiliki penurunan, mulai dari ekonomi, mulai dari kesehatan, dan lainnya. Dan di sini, di masa pandemi COVID-19, mengakibatkan kebangkrutan perekonomian negara bahkan di dunia yang sedang tadi, dengan adanya kerjasama yang ditingkatkan oleh negara, bisa membantu mengatasi adanya kebangkrutan perekonomian tersebut. Yang dimana hal-hal itu sejarah dan dinamika IJPA, sektor perekonomian. Ada dua poin di Indonesia dan Jepang Economic Partnership Agreement sebagai strategi perekonomian Indonesia, di mana IJPA adalah bentuk kerjasama ekonomi yang rumit, atau bisa disingkat dengan Economic Partnership Agreement, yang sering disebut sebagai kerjasama FTA. Babak baru pertama Indonesia yang bertujuan untuk mempererat kerjasama ekonomi yang dilakukan Indonesia dan Jepang pada masa perdagangan bebas. Dalam hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dengan Jepang melalui IJPA memiliki beberapa alasan penting yang cukup realistis. Yang pertama, itu kita masuk, kedua negara memiliki kepentingan komersial yang cukup besar. Yang pertama, baik di bidang sektor sumber daya alam, energi, manufaktur, infrastruktur, pertanian, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, memperkuat serta mempromosikan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara Jepang dan Indonesia dan berkontribusi dalam mewujudkan kerjasama berlapis untuk pengembangan kapasitas dalam berbagai cara. Jepang juga sebagai sumber utama investasi, pembangunan, pinjaman, dan bantuan untuk Indonesia, di mana IJPA memiliki tiga pilar. Yang pertama, liberalisasi, fasilitasi, yang ketiga, dan namanya kerjasama. Poin kedua, perkembangan ekonomi Indonesia melalui IJPA, di mana beberapa proyek kerjasama Jepang dan Indonesia juga kerap dilaksanakan pada atas dasar IJPA. Yang pertama, Jakarta MRT Project, proyek infrastruktur MRT atau Mass Rapid Transit yang saat ini menghubungkan pusat bisnis Jakarta dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Proyek ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 1985, dipelopori oleh Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau kita bisa singkat BPPT. Yang kedua, ada namanya Patimba Port. Pelabuhan Patimba juga merupakan proyek Indonesia yang berbasis dana pinjaman dari Jepang, khususnya dari JICA. Proyek Pelabuhan Patimban terletak di Subang, Jawa Barat, dan dimaksudkan sebagai pelabuhan internasional utama untuk mengurai kemacetan di dekat Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Yang ketiga ada namanya Bekasi Proving Ground Project. Proyek Proving Ground yang akan berlangsung di Bekasi pada tahun 2022. Proyek ini merupakan proyek kerjasama antara PT Toyota yang dari Jepang dan PT Astra Internasional dari Indonesia, bertujuan untuk menjadi fasilitas pengujian keamanan kendaraan Indonesia dengan standar internasional, khususnya untuk kendaraan produksi Toyota.
Kita masuk ke bab 4, ada namanya strategi pengembangan ekonomi Indonesia melalui pengimplementasian IJPA pada tahun 2023. Poin pertama, strategi pengembangan ekonomi Indonesia tahun 2023. Pada tahun 2023, Presiden Jokowi menyampaikan dua strategi yang ditempuh pemerintah dalam upaya melakukan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, di mana pidato menyampaikan keterangan pemerintah pemerintah atas perancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RUU APBN tahun 2000. Iya, Bu. Tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna pembukaan masa persidangan 1 DPR RI tahun 2023 ya, sampai 2024 yang digelar di Gedung Nusantara. Yang kedua, poin kedua kita akan membahas tentang dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 4 2023 mencapai 5,4%. Sedikit melebihi proyeksi pemerintah sebesar 5%. Penyumbang utama pertumbuhan ini adalah peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia tumbuh sebesar 4,82% di tahun 2023. Poin ketiga ada namanya Poin ketiga ada namanya strategi pengembangan ekonomi Indonesia melalui JEPA pada tahun 2023. Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement atau kita singkat dengan JEPA adalah perjanjian kemitraan ekonomi dalam lingkup FTA atau Free Trade Agreement antara Indonesia dan Jepang yang berfokus kemudahan akses pasar perdagangan barang dan jasa, memperkuat investasi dan pengiriman tenaga kerja asal Indonesia. Tujuan serta manfaat yang diperoleh melalui realisasinya perjanjian antara Indonesia. Ini ada abang nih ya. Abang presentasi. Abang lagi belajar tuh. Sepanjang tahun 2003, ekonomi Indonesia memiliki tren positif, di mana ada peningkatan dari beberapa bidang. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM rilis data realisasi investasi periode Januari hingga Maret triwulan 1 2023 yaitu sebesar 328,9 triliun. Kontribusi penanaman modal asing atau PMA yang pada triwulan 1 2023 mencapai 177 triliun atau 53,8% melampaui penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 151 triliun rupiah atau 46,2% dan capaian investasi periode ini. Ya, Bu. Kita masuk ke bab 5 dan namanya kesimpulan dan saran, di mana yang bisa saya ambil kesimpulan dari penelitian saya ini sepanjang tahun 2003, ekonomi Indonesia memiliki tren positif di mana ada peningkatan dari beberapa bidang. Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal merilis realisasi investasi pada Januari sampai Maret triwulan 1 2023 yaitu sebesar 328,9 triliun dan di mana dari kerjasama IJPA ini juga mengakibatkan setara dengan tiga strategi di pemerintahan Pak Jokowi yang ada namanya hilirisasi, digitalisasi UMKM dan juga ekonomi hijau. Ini juga akan membantu keselarasan dengan hubungan kerjasama IJPA. Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk daftar G20, di mana hal ini menjadi tren positif pada bidang ekonomi. Tren positif ini tentu didukung oleh beberapa strategi pengembangan ekonomi Indonesia. Baik, terima kasih Faisal. Ya, kita selanjutnya kita ke penguji satu untuk Ibu Stefani. Saya persilakan Bu untuk memberikan kritik dan sarannya. Oke, Assalamualaikum Sal.
Eh, yang pertama, saya mau tanya dulu, fokus penelitian kamu kemana? Iya, ekonomi banyak. Bagian sektor infrastruktur dan sektor apa transportasi, Bu? Kenapa nggak langsung dibuat aja di judul sebagai fokus penelitian? Kalau judulnya begini, fokusnya jadi nggak jelas kemana, ya. Ya, Bu. Nah, apa yang terjadi di tahun 2023? Di tahun 2023 mengalami peningkatan. Yang pertama namanya di mana pasarnya Indonesia ke Jepang memiliki peningkatan dari nilai pasar, yaitu dari nilai barang, di mana sebelumnya Indonesia itu tidak kurang minat di negara Jepang karena standarisasi barang yang diproduksi oleh Indonesia ke Jepang yang tidak memenuhi standarisasi. Jadi akibat 2 tahun belakangan ini Jepang memperbaiki hal itu dan mulai meningkatkan produk-produk Indonesia untuk bisa dieksplor ke luar negeri, khususnya di Jepang. Oke, tadi kamu sampaikan bahwa ini fokus penelitiannya infrastruktur, tapi penjelasan kamu kemudian terkait ekspor. Iya, Bu. Jadi kemana nih arahnya? Masih belum jelas juga kan? Tetap ke bagian infrastruktur dan kalau di dalam negeri ke bagian infrastruktur dan transportasi. Cuman ketika dia kerjasama ke luar negeri untuk di pengeksporannya, dia ke bagian ekspor impor tadi itu. Bisa jadi 2 skripsi loh. Kan skripsi itu harus ada fokusnya 1, Benar. bukan fokusnya banyak. Misalnya fenomenanya apa tadi? Infrastruktur. Ya fokusnya di infrastruktur aja dari awal sampai akhir penjelasannya. Atau kamu fokusnya memang mau ke ekspor. Ya udah ekspor aja yang dibahas. Jangan ada yang lain-lain lagi infrastrukturnya. Gitu. Contoh misalnya ketika mau menganalisis kerjasama Indonesia-Jepang di Indonesia misalnya kotanya bukan cuma 1, ya nggak apa-apa itu misalnya ada 3 kota. Oke, kamu analisis tiga-tiganya, kamu jadiin apa penelitian, tapi fokusnya 1, apa infrastruktur yang terjadi di 3 kota di Indonesia, ya. Cara memfokuskannya gitu, jadi pilih 1 ekspor misalnya. Terus kota-kota mana aja di Indonesia yang melakukan ekspor ke Jepang di tahun 2023 ini. Jadi fokusnya ke kota. Fenomenanya 1, kotanya ada banyak nggak apa-apa. Saya tahu untuk kebutuhan ini kan, biar halamannya tebel kan, ya kan? Saya tahu. Tapi kamu bisa apa namanya bukan mengatasi, bisa mengakalinya dalam tanda kutip dengan mencari kota-kota mana aja di Indonesia yang melakukan ekspor apalah yang kamu temukan di tahun 2023, atau kota-kota di Indonesia mana saja yang mengembangkan infrastruktur yang bekerja sama dengan Jepang di tahun 2023. Jadi fokusnya jelas, salah satu, ya. Ini kamu semua masuk, ya Sal. Nah, banyak juga di bab 2 itu catatan saya ada nggak perbedaan format atau hal yang dikerjasamakan dari kerjasama dalam Indonesia dan Jepang? Enggak, Bu. Ada nggak perbedaan format kerjasamanya atau hal-hal yang dikerjasamakan pada sama Indonesia dan Jepang? Formatnya, Bu. Ada perbedaan? Kalau perbedaan ada, Bu. Ketika perbedaannya itu karena kan IJPA itu memiliki yang seperti kita bahas waktu di Sempro, Bu, dia per 5 tahun. Oke, per 5 tahun berarti sama kayak pergantian presiden ya? Nah, di presiden sebelumnya seperti apa? Di presiden sebelumnya masih di pemerintahan ketika itu pemerintahan SBY dan ketika itu IJPA juga merencanakan
cuman tidak optimalisasi gara-gara standarisasi barang Indonesia. Cuman untuk angkanya misal itu searchingnya itu Bu tidak terlalu dalam karena kenapa? Karena kan laman mereka juga terkunci Bu. Tidak terekspos luas. IJPA ini dari tahun berapa? Yang dia 80 orang. Iya, dari tahun berapa mulainya? IJPA. Ya. IJPA mulai Bu. Dia sebelum IJPA yang namanya ada namanya ODA. Dan ini juga perjanjian ini dimulai dari masa Perdana Menteri Jepang dulu Bu. Di Indonesia siapa? Di Indonesia dimulai dari masa kalau mulai ibaratkan bahasanya kalau mulai naik ini masa pemerintah Pak Jokowi yang Kementerian Luar Negeri Bu Retno Marsudi. Yang ODA itu tahun berapa? ODA itu sebelum namanya IJPA. Iya, tahun berapa? ODA. Dan masa presiden siapa di Indonesia? Ada masa pemerintahan ini. Sebelum ODA ada? Sebelum ODA tidak. Yang tadi EPA itu apa? Ekonomi Partnership. Iya, tahun berapa? Masa presiden siapa? Ini nanti saya ada konklusinya nih. Iya Bu.